kita boleh cinta pada makhluk, tapi tidak melebihi cintanya kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Sobat Generus Jember, kita punya program baru nih, yaitu Bincang Hikmah Ramadan. Kemarin kita sudah mengadakan question box di Instagram Generus Jember. Nah, jadi kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Generus. Podcast ini adalah wadah untuk berbagi pengalaman, ilmu, dan inspirasi. Tentunya kali ini saya nggak sendirian. Saya bersama salah satu guru Pondok Pesantren Binaan LDI Kabupaten Jember, yaitu Ustadz Sirajuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Vindi. Oke. Sobat Generus pasti sudah tidak asing lagi sama beliau ini. Jadi langsung aja gini Ustadz. Nah, program ini kita buat untuk menjawab pertanyaan seputar kehidupan Sobat Generus Jember. Kemarin ada yang nanya nih Ustadz, kalau kita suka sama seseorang, nah lebih baik tuh kita sholat istikharah atau sholat hajat? Baik, ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, untuk memulai kehidupan rumah tangga ya. Saya sebut alam yang kedua di dunia sebelum alam kubur, yaitu alam pernikahan. Baik, kalau kita lihat dari hadis yang tersurat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sholat istikharah itu adalah sebagai bentuk kita minta pilihan kepada Allah terhadap perkara-perkara dunia yang akan kita minta kepada Allah, yang akan kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Lalu apakah istikharah dulu ataukah hajat dulu, ataukah dua-duanya? Ya. Kalau kita lihat dari asar hadis tentang sholat istikharah dan hadis tentang sholat hajat, ya dua-duanya dilakukan Mbak Vindi. Karena memang beda peruntukan ya. Yang pertama istikharah, sesuai dengan namanya istikharah itu minta pilihan. Ketika kita memiliki suatu kepentingan ya, suatu keinginan terhadap kehidupan kita di dunia ini, tentunya kita kan ada pilihan tuh. Iya, biasanya maka disebut ya, maka sebelum kita memutuskan kita memilih yang mana, kita minta dulu kepada Allah. Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kadang bagi kita baik, setelah dilalui, dijalani ternyata tidak baik. Apalagi, atau sebaliknya, kadang kayaknya nggak baik nih, cuman karena terpaksa dijalani ternyata endingnya tetap baik, happy ending gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang yang tahu baik buruknya hidup seseorang itu hanya Allah. Maka kita melakukan sholat istikharah tadi. Kemudian bagaimana dengan sholat hajat? Sholat hajat itu adalah kalau dilihat dari kalimatnya, hajat itu keperluan ya, kebutuhan gitu kan. Jadi setiap kita punya kebutuhan apapun ya kita laporkan kepada Allah. Jadi kalau istikharah itu minta pilihan istilahnya, kalau hajat itu kita melaporkan nih, ya Allah saya punya keinginan nih, maka dalam keinginan ini saya mohon kelancaran, saya mohon kebarokahan, kan seperti itu. Kita minta kepada Allah, jauhkan dari hal-hal yang buruk gitu kan. Sehingga dua-duanya dilakukan Mbak Vindi. Namun yang perlu saya sampaikan di sini tentang sholat istikharah adalah ketika kita minta pilihan kepada Allah, maka hati kita harus nol dulu, harus netral dulu. Nggak bisa nih berpacu sama salah satu ya? Iya, jadi misal begini, saya pengen nikah nih, si A, si B misal, mana yang terbaik gitu kan? Ya kita nolkan dulu perasaan kita terhadap pilihan ini. Karena kalau nggak kita nolkan perasaan kita sudah menentukan pilihan, ngapain kita minta istikharah kan begitu kan? Ngapain kita minta pilihan kepada Allah kan begitu? Nolkan dulu perasaan kita, nolkan dulu pilihan kita. Yang kita pakai adalah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menikah nih. Mana yang terbaik? Ya Allah, saya punya keinginan untuk menik
kita minta pilihannya kepada Allah kan begitu. Seperti salah satu hadis tentang istikharah disampaikan oleh Rasulullah SAW, idza hamma ahadukum bil amri falyarka gitu kan. Jadi ketika salah satu kalian menghendaki suatu perkara gitu kan, menginginkan suatu perkara, maka rukuklah. Artinya sholat yang disebut dengan sholat istikharah gitu. Ya insya Allah seperti itu Mbak Vindi. Tapi sekali lagi saya tegaskan, jangan lupa hatinya dinolkan dulu, dinetralkan dulu. Betul-betul pasrah kepada Allah. Iya. Nah kan ya namanya biasanya tuh ini berdasarkan based on story aja ya. Nah kalau mengenalkan hati itu sulit karena kan biasanya tuh kita tuh sudah ada rasa naksir, baru mau sholat istikharah untuk menetapkan hati kita tuh kira-kira bener nggak sih pilihan kita gitu. Nah gitu. Itu gimana? Jadi bahasa saya disebut menolkan hati tadi itu, artinya ketika kita punya pilihan, gitu ya, kita harus siap berhasil, siap gagal. Oh, berarti siap menerima resiko. Siap menerima resiko, apapun itu, gitu loh. Sehingga betul-betul kita pasrahkan dulu kepada Allah nih. Kita punya pilihan, tapi yang memutuskan kita pasrahkan kepada Allah keputusannya. Kan begitu. Sehingga dalam proses nanti ketika Allah memberikan pilihan, kita tuh nggak ngeresu loh. Kalaupun sukses ya kita bersyukur. Kalaupun gagal, ya sudah, nggak jadi beban dalam hidup, nggak sakit hati. Karena kita memang meminta pilihannya kepada Allah, bukan kepada hati kita. Tapi minta pilihannya kepada Allah. Sehingga harus siap. Lah, minta pilihan tapi nggak siap gagal. Iya, biasanya. Misal melamar cewek nih, seorang cowok ngelamar cewek gitu kan. Tapi dia nggak siap untuk ditolak misalkan. Ini berarti belum nol hatinya gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan menetralkan hati gitu loh maksudnya. Berarti harus benar-benar nol netral banget ya. Betul. Karena apalagi kan biasanya tuh ya namanya manusia kan sulit menerima kecewa, sakit hati gitu. Maka harus siap-siap dengan itu. Jawabannya mantep nih, udah mantep, kok tapi masih ditolak. Nah, kan biasanya banyak tuh yang kayak gitu. Iya betul. Kadang orang tua sudah menerima, sudah mendukung anaknya, ya juga sudah cinta gitu kan. Tapi ternyata ada hambatan yang membuat gagal. Ya berarti Allah menunjukkan pilihanmu tidak baik, tidak barokah. Sehingga siap-siap untuk menerima pilihan yang lain kan gitu. Gitu. Berarti harus siap menerima resiko apapun itu. Betul sekali. Berarti memang harus istikharah terlebih dahulu. Iya, istikharah terlebih dahulu, betul. Kemudian untuk sholat hajat nih, Pak Ustadz Sirot. Untuk sholat hajat mungkin apa sih yang kita tuh harus untuk sholat hajat itu kita misal dihadapkan seperti apa? Ya. Jadi sholat hajat itu segala kebutuhan, ya, segala kebutuhan atau segala keinginan yang lebih baik kita laporkan dulu kepada Allah nih, gitu kan? Yang lebih baik kita laporkan dulu kepada Allah. Kalau kita lihat dari hadis tentang sholat hajat itu kan kalimat Rasulullah SAW bahwa man kana lahu ilallahi hajatun aw ila hadin ya mim bani adam falyarka kan gitu juga. Jadi barang siapa yang punya keperluan kepada Allah maupun kepada seseorang gitu, maka rukuklah. Jadi kalimat falyarka itu menunjukkan bahwa kita lapor dulu kepada Allah. Ya Allah, saya pengen begini. Gitu kan? Kita lapor dulu kepada Allah. Karena kan di dalam kalimat doa sholat hajat itu kan memang doa yang kita minta dimudahkan, dijauhkan dari hal-hal yang memang tidak baik terhadap hajat kita kan begitu. Sehingga dengan sholat hajat umpama tidak baik Allah akan menggagalkan hajat kita. Umpama baik justru Allah akan melancarkan dan memudahkan. Betul sekali. Itu tujuan daripada sholat hajat. Sehingga tidak hanya terbatas pada urusan menikah, urusan pekerjaan, apapun lah itu. Ya, sebagai bentuk kita lebih mengedepankan Allah gitu loh, lebih mengutamakan Allah daripada yang lain. Jadi kalau bahasa saya itu sholat hajat itu sholat minta pendapat kepada Allah nih gitu loh, minta petunjuk kepada Allah. Gitu. Berarti sharing session kita dengan Allah. Iya gitu betul sekali. Betul itu sholat hajat. Kan bisa kita jaga setiap orang nih dalam dengan film kita. Baik. Tapi di kemudian hari kayak apa ya? Kita gagal dengan ini
satu pasangan. Iya. Dan dikodain menikah, tapi di akhirnya kayak pisah. Iya. Maka itu bukan berarti bukan bidang terbaik dari Allah atau gimana? Ya begini, makanya kalimat saya di awal tadi itu, ketika kita sholat istikharah, kita nolkan dulu hati kita. Lah kadang manusia itu begini, ya. Sholat istikharah, misal mau menikah nih, ya, mau menikah, sudah senang sama seorang cewek gitu kan. Terus sudah senang banget istikharah. Sebenarnya dalam proses sebelum menikah Allah sudah menunjukkan ini kurang baik, ini kurang baik. Cuman karena besarnya rasa cinta, warning dari Allah, sinyal Allah berikan ini nggak dipedulikan. Tertutup rasa besarnya cinta yang berlebihan tadi itu. Pokoknya kalau nggak sama dia nggak, misal gitu kan. Maka bahasa saya, kalau begitu ngapain lo minta pilihan kepada Allah kan gitu gampangannya. Lah akhirnya ya karena pemaksaan diri tadi tetap menikah. Nah setelah menikah baru tuh ditunjukkan oleh Allah tidak baiknya sampai terjadi gagal pernikahan. Bagi saya, yaitu juga bagian dari hasil dari istikharah. Orang gagal menikah, kenapa? Akan diberi kesempatan yang kedua untuk memiliki pasangan yang lebih baik, yang lebih barokah, kan begitu. Sehingga bukan berarti kalau nikah gagal Pak, berarti istikharahnya nggak berlaku, enggak. Berarti justru dijawab istikharahmu, kan begitu kan. Cuman digagalkannya tidak di awal, di tengah, kan begitu. Tapi kan kita masih punya kesempatan. Kalau kita punya kesempatan hidup ini kan sampai ajal menjemput kita. Tadi Ustadz Sirot juga menyinggung tentang besarnya cinta kita pada manusia, sama manusia. Nah, terus Allah memberi warning itu tadi. Nah, kira-kira gimana sih caranya biar cinta kita itu tidak mengalahkan cinta kita terhadap manusia itu tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Ini kaitannya dengan urusan hati nih. Iya, gitu ya. Kan hati itu susah banget. Iya, betul sekali. Jadi jangan lupa siapa kita, gitu loh ya. Jadi jangan lupa siapa kita, siapa Tuhan kita, kan begitu. Bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk ini punya Tuhan yang mengatur semua hidup kita, yang mengatur kita, nafas kita, rezeki kita, kesehatan kita, jodoh kita, rezeki kita dan sebagainya. Lah, maka dengan kita tidak melupakan siapa kita sebagai makhluk dan tidak melupakan siapa Allah sebagai Khalik, ya, sebagai pencipta, di situ kita akan bisa menakar kadar cinta kita. Kita boleh cinta pada makhluk, tapi tidak melebihi cintanya kepada sang Khalik, kepada sang pencipta. Ketika kita mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada sang Khalik, kepada sang pencipta, kepada Allah, maka Allah akan hilang. Kan begitu. Allah akan hilang itu, Allah itu nggak ada di dalam hati kita jadinya. Sehingga segala sesuatu akhirnya kita yang mengatur seakan-akan tuh. Baru setelah jatuh glek gitu kan, baru ya Allah kenapa begini. Ya itu banyak kan kejadian seperti itu ya Ustadz ya. Apalagi zaman sekarang tuh pengennya tuh kita tuh berencana, kita yang punya hidup. Enggak, ini hidup kita, ini tujuan kita. Jadi kita yang menyusun, padahal rencana Allah itu kan lebih baik. Betul. Gitu ya, saya tuh kan suka otomotif ya, suka motoran ya, suka mobil gitu kan. Kita boleh nih ngebut gitu kan, tapi harus tahu situasi kan gitu kan. Di mana kita ngebut. Ini sedang rame apa enggak di jalanan ini, di tol apa jalan perkotaan, kita harus tahu itu. Begitu juga dengan hati kita. Saya cinta sama seseorang nih gitu kan. Bagaimana cara agar saya tidak mengalahkan cinta saya kepada Allah? Ya, yang tahu hanya hati kita. Ya, betul sekali. Apalagi kan Allah Maha membolak-balikkan hati. Maha membolak-balik kita. Kadang orang yang kita cintai melebihi segalanya, kadang justru malah memberikan rasa sakit hati, gitu kan, betul sekali. Ya, itulah saya katakan tadi, jangan lupa siapa kita, jangan lupa siapa Allah. Sebesar-besarnya cinta kepada makhluk, makhluk itu punya apa? Sifat salah, sifat menyakiti, sifat mengecewakan dan sebagainya. Beda dengan Allah. Allah nggak punya itu semua gitu ya. Oke, berarti dari pertanyaan yang sudah diberikan dari salah satu sobat Generus Jember mengenai istikharah dulu atau sholat hajat dulu, dua-duanya dikerjakan. Oke, berarti dua-duanya dikerjakan ya sobat Generus Jember untuk mendapatkan jawaban yang lebih pasti lagi dan kelancaran dalam mengerjakan sesuatu, apalagi dalam jenjang pernikahan, yang mana pernikahan itu kan
seumur hidup ya, Iya. Ustadz ya. Menikah itu ini malah bahas pernikahan nih. Asik nih obrolannya nih. Jadi menikah itu kan adalah ibadah terlama, betul iya. sekali. Ibadah terlama, ya. Orang Islam ketika melaksanakan ibadah haji gitu ya, itu setan tidak iri tuh. Iya. Nggak sampai menjerit irinya gitu ya. Orang Islam melakukan infak, sodakoh, atau hal-hal ibadah yang lain, sholat malam, setan nggak terlalu sakit hati. Karena apa? Itu ibadah yang sesaat, kan gitu. Nanti dia berhenti, sholat malam misal 1-2 jam, ya udah selesai. Haji kan hanya berapa hari gitu kan, pulang selesai, bisa dirusak. Tapi kalau menikah, sampai akhir hayat masing-masing, ibadah terpanjang. Dan pahalanya terus nih. Nah, benar. Masalahnya menikah itu ketika sudah melakukan ijab qabul, pahalanya terus-menerus diberikan oleh Allah dalam pernikahannya. Bahkan dalam hadis, satu suapan seorang suami kepada istrinya, gitu, satu suapan, itu nilainya sedekah. Senyumnya istri kepada suami, itu adalah sedekah. Sampean bisa bayangkan itu, senyum mulai pagi sampai malam, berapa sedekah yang diberikan, kan begitu kan? Nafkah seorang suami, dari pagi sampai malam dan pagi lagi dan terus menerus seumur hidupnya berapa banyak sedekah. Maka memang ya ketika menikah betul-betul dipersiapkan dengan matang ya. Ya, karena apa yang kita lakukan semua di dalam pernikahan itu menjadi amal ibadah gitu. Iya, ya, betul Ustadz, sekali ya. ini amal ibadah. Baik Ustadz, mungkin itu pertanyaan dari Sobat Genus Jember di season pertama ini, di episode pertama ini gitu. Alhamdulillah jazakumullah khairan atas waktunya sudah dilonggar-longgarkan. Jadi itu jawaban dari Ustadz Sirajuddin terkait pertanyaan dari Sobat Genus Jember. Jadi udah nggak bingung lagi harus gimana, sudah terjawab semua keluh kesahnya. Jadi langsung aja dilaksanakan, mungkin yang masih bimbang hatinya dan langsung dipraktekkan. Langsung dipraktekkan. Mungkin diawali hal-hal yang kecil dulu. Punya keinginan apa, punya kepentingan apa, lakukan sholat hajat, lakukan sholat istikharah. Tidak hanya dalam hal memilih pasangan ya. Jadi semua hal bisa gitu ya Sobat Genus Jember. Dan untuk Sobat Genus Jember yang masih pengen atau masih punya pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan, langsung aja ke Instagram Generus Jember di sini ya teman-teman ya, di sini. Nah nanti bisa langsung kirim DM untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan. Nanti kita bisa menjawab untuk ke episode-episode selanjutnya. Mungkin itu saja dari episode kali ini Bincang Hikmah Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.